Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqahul maqasidu wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sahibus safa'at wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dzawil hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, saudara-saudaraku semuanya, dan anak-anak kami semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala kesempurnaan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah sudah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, maka kewajiban kepada kitalah yang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kita hitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat Allah, kata Allah, tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Maka bersyukur kita hari ini kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka melanjutkan ubudiyah kita kepada Allah sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan wujud hadir kita di sini dalam bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini kita berada di bulan Muharram, tahun baru Hijriah. Disebut bulan Muharram karena pada bulan ini Allah telah mengharamkan terjadinya peperangan dan konflik dan perselisihan pada kita. Selain ini, bulan ini juga termasuk salah satu bulan yang haram, bulan yang mulia, yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 36. Sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhur indallah itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu di langit diciptakan dan bumi diciptakan. Di antaranya minha arba'atu hurum, ada 4 bulan haram. 4 bulan haram ini kita kenal, ada bulan Muharram, ada bulan Zulhijjah, ada bulan Zulqa'dah, ada bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa perbuatan maksiat
di bulan haram ini lebih dahsyat siksanya di sisi Allah. Begitu pula ketaatan kepada Allah lebih banyak pahalanya di sisi Allah. Sebagaimana beliau sampaikan, wa ma'nal haram, yang disebut dengan haram itu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, annal ma'siyata fiha ashaddu iqaban wa ta'ah fiha aktsaru thawaban. Maksud dari bulan haram itu adalah sesungguhnya kemaksiatan yang dilakukan pada bulan haram memperoleh siksa yang cukup dahsyat. Wa ta'ah fiha aktsaru thawaban, dan ketaatan yang kita lakukan di bulan haram ini Allah akan lipat gandakan amal ibadahnya dan pahala yang lebih banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Muharram ini kita disunahkan untuk mengerjakan beberapa amal kebajikan. Di antaranya yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kita selalu memberikan kebahagiaan dan kelapangan pada keluarga kita di hari Asyura ini. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir juz 10 halaman 700 di halaman 77. Man wasa'a ala 'iyalihi yaum Asyura lam yazal fi sa'atin sa'iri sanatihi. Barang siapa yang melapangkan keluarganya di hari Asyura, di hari yang ke-10 di bulan Muharram ini, maka ia selalu Allah lapangkan kehidupannya di tahun ini. Hadis riwayat Tabrani. Maksudnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari Asyura kita sangat dianjurkan oleh Allah, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk bisa memberikan kebahagiaan, untuk bisa memberikan kelapangan kepada keluarga kita dalam bentuk bersedekah, menyiapkan segala kebutuhannya, menyiapkan segala keperluannya, menyiapkan segala sandang pangannya, sehingga dengan ini membuat hati keluarga kita menjadi tentram, menjadi bahagia. Maka perbuatan yang kita lakukan, usaha yang kita usahakan seperti ini, maka Allah balas, maka Allah ganjar. Itu Allah akan berikan kelapangan kepada kita di tahun ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain itu, di bulan Muharram ini juga kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah untuk berpuasa di hari Asyura. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa wajada al-yahuda yasumuna yaum Asyura wa su'ilu an dzalik faqalu hadzal yaum alladzi ashara Allah fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun wa nahnu nasumuhu ta'ziman lah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu aula bi Musa minkum wa amara bi saumihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah hadir di kota Madinah. Kemudian beliau menyumpai orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Kemudian mereka ditanya tentang puasanya tersebut. Mereka menjawab, hari ini adalah hari di mana Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa terhadap Fir'aun. Maka kami berpuasa untuk menghormati Nabi Musa. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, nahnu aula bi Musa minkum fa amara bi saumihi. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan untuk berpuasa di hari Asyura. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari Asyura kita disunahkan, dianjurkan untuk melaksanakan puasa. Bahkan Nabi juga menjelaskan kepada kita tentang beberapa kemuliaan-kemuliaan yang kita peroleh ketika kita melaksanakan ibadah puasa Asyura. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam kitab Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman 553. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumun Asyura
inni aktasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanah allati qablahu. Berpuasa di hari Asyura, sesungguhnya saya mengira bahwa Allah akan menghapus kesalahan di tahun yang telah lalu. Dan di hadis yang lain Nabi juga menyampaikan, wa su'ila an shaumi yaumi Arafah faqala yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Ditanya Nabi tentang puasa yaum Arafah, Nabi berkata, yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah akan menghapuskan dosa-dosa yang berlalu dan dosa-dosa yang tahun yang akan datang. Lalu Nabi Muhammad SAW ditanya kembali, wa qala wa su'ila an shaumi yaumin Asyura ya. Nabi Muhammad ditanya tentang puasa yaumun Asyura. Wa qala yukaffiru sanah al-madiyah. Puasa yaum Asyura akan menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abu Hurairah juga menjelaskan dalam sebuah hadis, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram wa afdalus salah ba'dal faridah salatul lail. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Sementara salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salatul lail, salat malam. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, yang perlu kita ketahui, bagaimanakah kita akan mendapatkan keutamaan dari ibadah puasa Asyura yang kita laksanakan. Puasa sunnah Asyura merupakan sebuah puasa sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun kita perlu tahu bahwa esensi dari keutamaan dari puasa itu sendiri adalah tidak saja menahan lapar dan haus saja, tidak saja menahan perut kita dari makan dan minum saja, tapi esensinya lebih dari itu. Seperti mana yang disampaikan oleh Nabi dalam sebuah hadis, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa itu hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Dia hanya baru bisa menahan tidak makan. Dia baru bisa hanya menahan tidak minum. Tapi esensi apa yang diinginkan dari kegiatan ibadah puasa itu dia tidak melaksanakan. Karena dari ibadah puasa itu kita sebenarnya tidak saja menahan lapar dan haus, tapi kita juga menahan seluruh anggota tubuh kita, menahan seluruh anggota-anggota tubuh kita dari hal-hal yang akan merusak ibadah puasa kita, menahan mulut kita dari mengucapkan hal-hal yang tidak baik, menahan mata kita dari melihat yang tidak baik, menahan tingkah laku kita dari hal-hal yang akan merusak ibadah puasa kita. Karena yang disebut dengan puasa itu asyam bermakna al-imsak. Puasa itu makna itu adalah menahan kebiasaan-kebiasaan jelek kita selama ini. Yang selama ini kita mungkin sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang sering terkontrol karena bercanda dengan teman-teman kita. Tapi dengan puasa kita bisa menahan dari hal demikian. Dalam hadis Nabi pun juga disampaikan, asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah benteng. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfas wala yajhal. Maka apabila ada di antara kamu berpuasa, fala yarfas wala yajhal, maka janganlah dia mengucapkan kata-kata yang keji. Wala yajhal, dan janganlah dia bertindak bodoh. Kalau seandainya ketika kita beribadah puasa pada hari ini, di antara kita ada yang melaksanakan puasa ibadah Asyura. Kalau seandainya ada teman kita mengajak kita untuk berbuat yang tidak baik, melanggar syariat agama, melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan, maka ingat, kita sekarang sedang berpuasa. Asyam al-junnah. Puasa itu adalah perisai. Dalam hadis yang lain pun disampaikan, man lam yada qaulaz zur wal amalu bih falaisa lillah hajatun fi ayyada ta'amu wasyarab.
Siapa yang tidak menahan dirinya dari perkataan dusta, perkataan yang tidak baik, perkataan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, maka Allah tidak butuh dengan yang kita lakukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa mempunyai banyak hikmah dan keutamaan. Dengan puasa kita dilatih bagaimana menjaga kesehatan kita. Orang yang melaksanakan puasa akan terbebas dari segala hal penyakit-penyakit yang ada pada dirinya. Puasa bisa menyehatkan jasmani kita. Puasa pun juga bisa menyehatkan rohani kita. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah puasa Asyura yang hari ini kita sebagian besar dari kita melaksanakannya, mudah-mudahan kita berharap ini bisa menjadi tolak ukur, bisa menjadi semacam tolak awal bagi kita untuk memperbaiki diri kita di awal tahun baru Hijriah ini. Mudah-mudahan kita berharap dengan kesehatan jiwa dan raga, jasmani dan rohani kita berharap di bulan mulia yang kita bisa menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang semakin baik secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal, hubungan kita dengan teman-teman kita, hubungan kita dengan sesama kita, hubungan kita dengan sesama rekan kerja kita. Semoga kita dapat menjadi orang-orang yang selalu diberi rahmat oleh Allah, dan semua kita berharap semoga dengan awal tahun baru Hijrah ini sebagai menjadi petanda bagi kita untuk bisa menjajaki bulan-bulan berikutnya menjadi lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadi intibar bagi kita semua dan juga bisa menjadi bahan perbaikan awal bagi kita untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul ghafur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wa ladzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.